Masih perlukah hak imunitas DPR? Munculnya kembali hak imunitas dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengundang berbagai reaksi publik. Menyangkut hak imunitas, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkannya. Pasal 245 ayat 1 yang berbunyi pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat pertimbangan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal ini ditafsirkan oleh publik sebagai satu upaya untuk menghindari dari jeratan hukum dan dianggap sebagai langkah mundur penegakan hukum. Ketua DPR RI Bambang Susatyo membantah bahwa memberi pertimbangan kepada Presiden tidaklah menghambat proses hukum. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyebut bahwa hak imunitas diperlukan agar anggota DPR tidak dikriminalisasi saat menjalankan tugas konstitusi, kecuali yang terkait tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, dan OTT. Menghadirkan kembali hak imunitas dalam revisi undang-undang bukanlah hal yang mengada-ngada dan sebagai pernyataan DPR kebal hukum. Tetapi, hak tersebut memang diberikan kepada DPR oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 20A ayat 3, yaitu selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Hilman Hidayat dalam program Aspirasi, sebuah program yang mendalami isu-isu terkini yang menyangkut DPR RI. Topik yang akan kita bahas dalam episode kali ini adalah hak imunitas DPR. Pemirsa, Undang-Undang MD3 yang baru saja disahkan yang memunculkan kembali hak imunitas dalam pasal 245 ayat 1. Pasal ini kemudian mengundang reaksi publik yang mempersepsikan bahwa DPR akan menjadi kebal hukum. Padahal, di sisi lain hak imunitas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 3. Aspirasi episode kali ini akan mendiskusikan hal tersebut dengan narasumber kita hari ini, yaitu anggota DPR RI dari fraksi PAN, yaitu Bapak Muslim Ayub. Silakan Pak. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat Pak. Ya. Bagaimana Pak kegiatan hari ini di berjalan lancar. Kebetulan saya baru sampai tadi dari rumah kemarin langsung mengikuti agenda yang kita bahas siang hari ini. Semoga tetap semangat ya Pak. Iya, alhamdulillah. Kesibukan yang kita hari ini akan membahas tentang hak imunitas DPR RI Pak. Tentang bagaimana memunculkan bahwa persepsi publik muncul DPR ini kebal hukum. Ini bagaimana tanggapan Bapak sendiri terkait dengan DPR? Apakah memang benar-benar kebal hukum terkait dengan revisi yang disebutkan oleh Undang-Undang MD3 ini Pak, yang baru direvisi Pak? Saya rasa bukan DPR saja. Kepala negara saja tidak kebal dengan hukum, apalagi DPR. Jadi revisi yang ketiga yang sudah kita lakukan terhadap Undang-Undang MD3, ada 4 yang krusial di situ. Pertama, di pasal 73 menyangkut dengan kewajiban polisi untuk memanggil saksi. Ya. Ini selama ini pasal 73 ini sebenarnya usulan dari Komisi 3. Karena setiap kami rapat kerja dengar pendapat dengan mitra-mitra kami, ada satu hal yang barangkali yang menjadi urgen yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat, umumnya masyarakat Indonesia terhadap pemanggilan ini. Sebab pada saat
kejadian sekali ya, pada saat kami memanggil Gubernur Lampung. Padahal kapasitas dia sebagai saksi. Pertama, kami panggil dia tidak datang, kedua tidak datang, dan ketiga tidak datang. Justru pasal ini kami lakukan agar mereka sebagai saksi tidak datang dipaksa untuk hadirnya. Begitu juga pada saat pansus di KPK. Berapa kali kami memanggil komisioner KPK ini, satu pun tidak hadir. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang MD3 yang sudah kita sahkan dengan perubahan yang ketiga, ini wajib dihadirkan paksa oleh polisi apabila dia dipanggil DPR tidak hadir. Tapi yang menjadi sorotan publik ini yang pasal 245 Pak, bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR RI ini harus izin Presiden dan harus izin MKD. Ini bagaimana sebenarnya Pak tanggapannya Pak? Saya belum tadi habis berbicara, hanya ini yang satu. Yang kedua di pasal 122. 122, ini saya katakan tadi ada 4 pasal yang urgen di Undang-Undang MD3. Yang kedua di pasal 122, itu adalah di pasal 122 pemberian kewenangan kepada MKD untuk mewakili anggota DPR apabila hak, maksudnya kehormatan martabatnya telah dilakukan oleh masyarakat umum. Misalkan satu contoh, pada saat anggota DPR melakukan reses lah di dapilnya ya, menyampaikan pendapat-pendapat yang berkait dengan fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu ada 3, penganggaran, termasuk anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi ini seharusnya melekat di anggota DPR itu. Apabila di luar ketiga fungsi ini DPR melakukan perbuatan hukum, itu jelas diatur dalam undang-undang yang lebih baik untuk mempindahkan anggota DPR tersebut. Yang ketiga yaitu pasal 224, hak imunitas. Hak imunitas ini sebenarnya sebelum ini saya klarifikasi ya, muncul kembali. Hak imunitas ini sejak saya lahir pun sudah ada. Itu diatur di dalam pasal 20A ayat 3. Di situ sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 itu jelas mengatakan bahwa DPR itu berhak menyampaikan pendapat, usul dan pertanyaan. Jadi saya rasa tidak ada apa-apanya, tidak ada persoalan saya rasa dengan hak imunitas. Tapi di dalam batas-batas kewenangannya, fungsinya. Di luar batas fungsinya ini saya rasa itu tidak terkait dari hak imunitas. Seperti contohnya pada saat reses, anggota DPR menyampaikan pendapat, dalam arti pendapatnya itu menyangkut dengan kebijakan yang moneter yang dikritisi oleh DPR, termasuk izin visa yang selama ini kita lihat Presiden memberikan kewenangan bebas visa di beberapa negara. Apabila ini dikritisi oleh DPR, dia kebal terhadap tuntutan pidana di muka persidangan. Ini dimasukkan hak imunitas. Tapi kan yang menjadi pertanyaan publik ini bahwa sebenarnya pada tahun 2014 hak imunitas ini sempat dibatalkan oleh MK. Tapi tahun ini dimunculkan lagi oleh DPR. Ini bagaimana Pak? Tanggapan Bapak sendiri Pak? Sebenarnya begini ya, yang dimunculkan kembali, jangan, DPR ini kan mempunyai hak konstitusional. Itulah hak imunitas. Saya rasa kita tidak usah terlalu lebay kali lah untuk menafsirkan apa hak imunitas tersebut. Dia tidak ada kekebalan hukum sedikit pun. Kecuali dalam tindak pidana, misalnya dalam hal dia melakukan tindak pidana korupsi, dia melakukan tindak pidana narkoba, dan tindak pidana khusus lah umumnya. Dia tidak ada kekebalan terhadap hak imunitas tersebut. Dia langsung bisa diproses hukum. Tapi sebenarnya menurut Bapak, urgensi dari mengangkat kembali pasal hak imunitas ini sebenarnya apa sih Pak yang dilihat oleh DPR RI sendiri sehingga kita harus memunculkan lagi hak imunitas ini Pak? Saya rasa kan hak imunitas ini saya katakan tadi, bahwasanya itulah hak konstitusional dia, kewibawaan dia. Karena kita lihat selama ini adanya pernyataan-pernyataan anggota DPR itu yang bisa mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini bisa jadi pidana. Dalam batas 3 tadi saya bilang, pengawasan, legislasi dan anggaran. Di luar itu tidak berlaku hak imunitas. Misalnya saya katakan tadi, kebijakan pemerintah dalam hal memberikan izin visa ke beberapa negara, ini kan banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita lihat banyaknya pekerja asing
yang datang ke Indonesia menyalahkan hak izin padahal itu sebagai turis dia melakukan persoalan-persoalan hukum sebagai misalnya menjadi penjual narkoba ataupun bandar narkoba. Ini pemerintah ataupun anggota DPR kalau dia mengkritisi dalam wewenangnya menyangkut dia sebagai anggota DPR ini tidak bisa dipidana. Nah, ini persoalannya. Kalau memang ini dipidana, apalagi yang ada pada diri anggota DPR, padahal dia itu adalah pejabat negara. Iya, tapi masih banyak Pak masyarakat yang khawatir ya Pak, bahwa ketika anggota DPR ini terkena kasus hukum, seolah-olah tidak bisa disentuh karena harus melewati MKD dan izin presiden dahulu. Nah ini seperti apa nih Pak? Ini kan ya termasuk di pasal 245 ya. Di Undang-Undang MD 3. Pemanggilan anggota DPR dalam hal tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan fungsi kewenangannya itu harus ada, bukan harus ada, tidak salah, izin dari presiden secara tertulis dan termasuk itu ada rekomendasi lah dari anggota dari MKD. Saya rasa begini, dalam tindak pidana khusus dia tidak perlu izin dari presiden ataupun rekomendasi dari DPR, langsung bisa diproses secara pidana apabila pasal ini yang terkena pada anggota DPR. Kalau tidak pidana umum, itu mungkin harus saja izin dari MKD sendiri ataupun dari izin tertulis dari presiden. Ya, kami ingin menanyakan terkait dengan stigma masyarakat terhadap hak imunitas DPR RI yang mempersepsikan bahwa DPR RI ini kebal hukum. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan melihat pendapat masyarakat tentang perlu tidaknya menggunakan hak imunitas. Selamat menyaksikan. Nah, kalau saya ngelihatnya, sebenarnya kan kalau saya ngelihat, maaf nih saya bandingkan sama KPK. KPK itu tidak punya Mahkamah Kehormatan KPK, jadi tidak kontrol. Tapi kalau DPR punya kontrol Mahkamah Kehormatan Dewan. Di MKD itu kalau misalnya ada laporan dari masyarakat dapil atau istri anggota dewan melapor, MKD langsung merespon. Artinya MKD ini sebagai lembaga ibaratnya seperti kalau di Kementerian Inspektorat. Dia mengawasi setiap anggota dewan itu. Makanya kalau misalnya hak imunitas itu kekebalan anggota dewan ya, itu menurut saya setuju kalau misalnya lewat MKD dulu. Kenapa? Karena biar MKD yang proses. Gini, jadi biar semuanya tidak berpusat kepada aparat penegak hukum. Nanti kebanyakan nih kalau misalnya semua laporan langsung masuk ke pihak kepolisian atau kejaksaan. Biar dilakukan dulu oleh inspektorat terkait. Karena kan setahu saya kalau misalnya semua unit-unit itu sudah bekerja, maka keteraturan hukum itu akan terjalin. Saya sangat setuju kalau misalnya memang dibawa ke MKD dulu aja, diselesaikan di dalam, kalau tidak bisa baru ke ranah hukum. Ya, Anda masih bersama Aspirasi dan kami masih mendiskusikan tentang hak imunitas bersama narasumber kami, Pak Muslim Ayub. Jadi banyak juga Pak stigma masyarakat yang sudah terlanjur bahwa DPR RI ini ingin kebal hukum. Ini bagaimana sih Pak sebenarnya tanggapan dari DPR sendiri yang saya ingin selalu menanyakan ini kenapa dimunculkan ini Pak? Ya sebenarnya di pasal 224 itu hak imunitas itu tidak ada sedikit pun kebal hukum itu. Dari mana jalannya kebal hukum? Apalagi ini kan DPR ini dalam melaksanakan tugasnya kan ada 3 fungsi saya katakan tadi. Fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Kalau dalam kaitan tiga ini dia memberikan pernyataan pendapat agak keras kritis, itu yang tidak boleh dituntut di depan hukum. Tapi kalau di luar konteks 3 ini tidak ada dia harus kena hak imunitas. Kalau terkena kasus korupsi itu sendiri gimana? Itu tindak pidana khusus, dia langsung bisa diproses hukum tanpa ada izin dari DPR, MKD dan tanpa ada izin tertulis dari presiden, langsung dia terus. Jadi di mananya kebal hukum hak imunitas itu tidak ada. Jadi kalau untuk kasus korupsi anggota DPR langsung bisa di OTT oleh KPK itu sendiri Pak? Ya kalau OTT otomatis. Misalnya ini kasus tindak pidana khusus korupsi. Misalnya hukuman sampai seumur hidup, termasuk narkoba, termasuk ya menyangkut dengan di atas hukuman mati lah. Itu tidak ada sedikit pun ada proses lagi
izin dari tertulis dari presiden langsung dia bisa diproses pidana. Berarti di luar 3 fungsi DPR itu, Pak? Fungsi, tapi kalau misalnya anggota DPR memberikan pernyataannya di luar 3 fungsi ini, dia tidak ada lagi melekat hak imunitas itu. Ya, kalau dia misalnya menyatakan memberikan pernyataan mengakibatkan kebencian orang ataupun pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan persoalan hukum di daerah tersebut, dia itu tidak terkenal lagi dengan hak imunitas. Itu sudah kena dalam tindak pidana umum. Gitu. Jadi memang nanti ya kalau kasus korupsi itu memang tidak bisa dilindungi Pak ya oleh MKD sendiri ataupun presiden itu sendiri Pak ya? Nggak bisa. Tidak ada perlu pertimbangan itu dari MKD. Tidak ada perlu izin tertulis dari presiden. Langsung penyidik bisa mencohok dia untuk diperiksa secara hukum. Jadi di mana letak hak imunitas itu sebenarnya? Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hanya pernyataan-pernyataan kritis anggota DPR ini tidak boleh dikenakan pidana ataupun tidak boleh dikenakan hukum. Hanya pernyataan kritis saja. Jadi untuk apa kita jadi anggota DPR tidak bisa memberi pernyataan? Misalnya kebijakan moneter pemerintah yang selama ini sudah dianggap tidak sesuai dengan keinginan kita. Termasuk saya katakan tadi dengan kebijakan bebas visa. Kalau kita DPR kritis untuk menyampaikan ini, kalau memang kita pernyataan kritis kita bisa didelik, ya apa gunanya kita mengkritisi pemerintah? Jadi fungsi 3 ini yang melekat sama dia ini tidak bisa dihukum secara pidana. Ini dimasuk hak imunitas. Tapi kalau ada nih Pak, contohnya misalnya anggota DPR yang terkena kasus pidana, apakah nantinya juga akan diberikan perlindungan hukum Pak oleh MKD sendiri Pak? Atau ada peraturan turunan nantinya dari MKD itu? Tidak ada perlindungan hukum. Misalkan begini, dalam hal anggota DPR melakukan tindak pidana umum ataupun khusus yang di luar kaitannya dengan fungsi dia itu, dia tetap begini, MKD ini memberikan pertimbangan kepada presiden untuk dia diperiksa secara hukum oleh penyidik Republik Indonesia. Itu maksudnya penyidik Polri. Tapi maksudnya pertimbangan itu seperti apa sih Pak? Pertimbangan yang nanti akan dilakukan oleh MKD sendiri terkait dengan pasal hak imunitas itu Pak? Pertimbangannya begini, kita mau melihat pada saat dia memberikan pernyataan di suatu tempat itu, ada nggak kaitannya dengan fungsi 3 ini? Nah, ini tugas kita MKD untuk melihat itu. Kita akan survei, kita akan lihat ke daerah itu, pernyataan itu. Kita panggil saksi-saksi, kita panggil masyarakat yang ada di situ. Kayak kasus Ahok lah yang beri pernyataan di Pulau Seribu. Ini kita panggil kalau di anggota DPR. Kalau memang dalam 3 ini dia tidak ada fungsi di antara 3 ini, dia tidak bisa dikenakan hak imunitas. Berarti MKD akan mendalami kasus ya Pak? Iya, terkait misalnya kasus. ada laporan dari masyarakat, MKD akan mendalami kasus. Panggil. Kalau memang ini betul di luar fungsi yang 3 ini, kita akan menyampaikan kepada polisi untuk diperiksa secara hukum. Berarti memang udah nggak ada masalah terkait dengan hak imunitas nggak tersebut ada. Ya? Jadi kan saya kira lebay ini. Terlalu dibesar-besar hak imunitas ini ada apa-apanya. Kan sudah saya katakan, sebelum saya lahir pun hak imunitasnya sudah ada. Jadi tidak perlu dipersoalkan hak imunitas ini. Ya Pak, ada sebuah pertanyaan yang mungkin sebuah kasus ya Pak, yang terkait dengan kemarin kasus Pak Novi itu terkait dengan kasus IKTP, Ketua DPR oleh KPK harus melalui izin DPR dan harus melalui izin presiden. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Jadi kan menyangkut dengan Setnov, ya kan? Itu saya rasa kan sudah selesai persoalannya. Dan dia sudah diperiksa oleh KPK dan sudah diproses secara hukum. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, saya rasa kalau kasus korupsi itu tidak perlu lagi pertimbangan dari MKD dan tidak perlu lagi izin tertulis dari presiden. Ini kan pada saat Pak Setnov kemarin diperiksa itu kan belum disahkan revisi ketiga dari Undang-Undang MP3 ini. Sekarang sudah disahkan. Kalau ada pun anggota DPR yang tersangkut dengan tindak pidana khusus, dia tidak perlu pertimbangan MKD lagi. Langsung, dan tidak perlu lagi izin tertulis dari presiden. Penyidik langsung bisa memeriksa proses hukum terhadap tersangka tersebut, terhadap anggota DPR tersebut. Kasus Setnov ya sudah selesai kan, tanpa ada harus saja izin, dan dia pun sudah diperiksa sebagai tersangka ataupun terdakwa. Berarti di luar 3 fungsi ini sebenarnya penegak hukum bisa langsung ya menindak terkait dengan anggota DPR ini. Ya, memang betul ini. Kalau di legislasi, anggaran dan pengawasan, apabila di luar 3 ini anggota DPR memberikan pernyataan, itu tidak berlaku hak imunitas. Saya ulangi, tidak berlaku hak imunitas. Tapi kalau dalam fungsi pengawasan, DPR itu kan ada 3 fungsi pengawasan ini yang luar biasa sekali. Dia mengawasi segala apa yang menyangkut HAM,
keuangan, anggaran, dan lain sebagainya. Kalau pernyataannya kritis, itu tidak boleh dipidana. Tapi kalau pernyataannya di luar gedung DPR yang tidak menyangkut dengan 3 ini, itulah yang bisa diproses secara hukum. Ya, pemirsa, masih ada beberapa hal yang kita diskusikan, tapi nanti akan kita dalami dengan narasumber kita. Tetap saksikan Aspirasi. Kalau menurut aku sih dengan seperti itu mungkin untuk lebih melindungi anggotanya sendiri sih. Tapi kan tetap lagi kembali kalau kesalahannya fatal, kalau memang harus dipanggil, yang gak harus melalui yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kesalahannya mungkin hanya di dari MKD-nya sendiri, karena pasti ada kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang kecil gitu kan. Kalau kesalahannya udah menyangkut korupsi kayak gitu, menurut aku boleh dipanggil langsung gitu kan. Tapi kalau misalnya kesalahannya itu tidak terlalu besar, seperti misalkan kayak yang tidak terlalu besar itu bisa mungkin melalui MKD dan segala macam. Itu benar, bukan imunitas, itu mekanisme. Perhatikan perbedaan antara imunitas dengan mekanisme. Semua ada prosedur, begitu ya. Kita mau bayangkan misalkan seorang presiden sekalipun bermasalah, tidak bisa sekonyong kita panggil, begitu kan? Polisi nggak bisa sekonyong memanggil gitu. Atau gini dah, konsep paling sederhana aja. Seorang dianggap sebagai tersangka, kasusnya adalah maling ayam, ya kan? Tentu ada prosedurnya gitu loh. Apa gitu kan? Oh ya, ada saksi, ada bukti, baru bisa dia mendapatkan BAP. Kira-kira demikian. Itu kita konsep sederhana aja. Jadi ya, bukan berarti imunitas itu tidak menyalahi prosedur begitu, mengabaikan mekanisme begitu. Tidak boleh asal panggil karena yang namanya kehormatan harus terjaga. Bayangkan sebuah DPR gitu kan, main panggil saja, main ini saya presiden atau lembaga negara, aparatur negara main panggil saja. Adakah kehormatan? Kalau di dalam saja kita tidak menghormati, bagaimana negara luar? Tuh. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya di program Aspirasi dan kita masuk di segmen akhir. Mungkin hari ini juga kita penekanan terkait hak imunitas atau Undang-Undang MD3 secara keseluruhan. Banyak masyarakat yang menggugat hal ini, Pak, ke MK. Ini bagaimana, Pak, dari tanggapan DPR RI ini sendiri? Ya, setiap produk hukum itu ya memang kewajiban dari masyarakat, lembaga, apapun namanya berhak untuk menggugat. Ya. Silakan saja untuk digugat di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas, sebelum undang-undang ini pun disahkan, termasuk hak imunitas dan pemeriksaan anggota DPR harus ada izin dari tertulis presiden dan pertimbangan dari MKD, itu sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam hal ingin menggugat undang-undang itu. Jadi kan gugatan ini tidak boleh kita larang. Ini tergantung kepada masyarakat untuk menggugat. Dan hakim pun tidak boleh menolak gugatan itu. Ya kan? Tapi apapun namanya yang sudah saya katakan tadi, itulah saya katakan fungsinya tadi. Saya rasa kalau udah fungsi ini pun tidak ada melekat lagi kepada anggota DPR, ya apa guna konstitusional dia tidak dihargai. Saya rasa itu hak mereka dan kita juga menerima legowo nih terhadap gugatan itu. Apabila nanti hakim konstitusi mengabulkan gugatan mereka, ya kita jalankan saja. Tidak ada persoalan ini. Kalau memang masyarakat keberatan terhadap hak imunitas, kalau masyarakat memang rakyat barangkali keberatan dengan harus ada pertimbangan dari MKD dan harus saja izin dari presiden, silakan aja. Tidak ada persoalan ini. Ya kan, kita pun bilang sekali lagi, kita jangan lebay untuk menyikapi hak imunitas ini dengan izin pertimbangan dari MKD dan izin tertulis dari presiden terhadap pemeriksaan anggota DPR. Ya, karena masyarakat ini sudah sangat antusias untuk menguji materi terkait dengan Undang-Undang MD3 ini. Kalau misalnya masyarakat memenangkan atas uji materi tersebut, ini bagaimana Pak nanti sikap DPR? Ya kita terima, apapun keputusan MK itu kita terima, itulah pengadilan yang terakhir ya. Tidak ada upaya hukum apapun tuh. Inkrah betul itu kalau udah MK. Kalau sudah diputuskan MK tidak ada upaya hukum apapun dan itu harus kita jalankan. Tapi suatu catatan ya,
yang namanya masyarakat, saya rasa masyarakat mana yang keberatan? Ini kan masyarakat yang barangkali yang tidak puas ya dengan kinerja DPR, itu sah-sah saja. Selama ini pun kita lihat contohnya ya, pada saat sidang paripurna banyaknya anggota DPR tidak mengikuti sidang-sidang. Ini penilaian yang negatif yang ditujukan kepada anggota. Makanya saya selaku anggota MKD sudah menyampaikan kepada kawan-kawan yang termasuk di anggota tersebut, karena di antara anggota MKD itu ada terwakili praksi-praksi di situ. Memang harus kita tegas terhadap aturan etik yang ada di anggota DPR tersebut. Nah, MKD sudah membuat aturan etik turunan nggak sih Pak terkait dengan misalnya hak imunitas ini sendiri? Saya rasa tidak perlu lagi ada turunan dengan hak imunitas. Ini udah baku. Kalau mau memang barangkali di judicial review di MK, silakan saja. Itulah yang barangkali menjadi kebijakan terakhir terhadap putusan MK tersebut. Kalau misalnya masyarakat memenangkan, apakah DPR akan menggugat kembali itu Pak? Nggak ada upaya gugat lagi. Kalau sudah diputuskan oleh MK, ya kita udah terima. Tapi saya yakin lah MK pun tidak gegabah itulah untuk mengabulkan gugatan dari masyarakat itu. Karena hak imunitas ini ya, kalau hak imunitas ini tidak ada melekat kepada anggota DPR, saya bisa saja kena pasal tidak menyenangkan atau pasal penghinaan apabila saya menyampaikan pendapat terhadap 3 fungsi DPR ini. Semua anggota DPR itu tidak bisa lagi berbicara, harus manggut semua apa yang dikatakan oleh pemerintah kalau kita tidak bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah inilah yang barangkali bisa kita kritisi yang menyangkut dengan kewenangan hak imunitas ini. Ya Pak, mungkin bisa closing statement Pak terkait dengan bagaimana problematika terkait dengan Undang-Undang MD3 hal ini Pak. Ya baiklah ya, yang pertama dari 4 pasal krusial tadi termasuk pasal 73, 122, 244 dan 245, saya rasa itu tidak perlu kita pertentangkan. Ini merupakan pasal-pasal yang sudah kita pikirkan untuk kita sahkan, karena tidak ada sedikit pun yang merugikan masyarakat, yang mengebalkan hukum terhadap persoalan-persoalan hukum terhadap anggota DPR. Bukan itu. Ini adalah merupakan suatu hak konstitusional anggota DPR dalam dia menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Oke, baiklah pemirsa. Tadi sudah kita berdiskusi banyak dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muslim Ayub dari fraksi PAN, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, tentang hak imunitas. Bahwa sebenarnya DPR RI ini tidak kebal hukum terkait dengan kasus korupsi, kasus narkoba, dan tindak pidana hukum. Anggota DPR RI bisa dipidanakan oleh aparat kepolisian. Namun, terkait dengan 3 fungsi, legislasi, pengawasan, dan anggaran, MKD bisa melindungi dengan hak imunitas. Terima kasih telah menyaksikan program Aspirasi episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Wassalam.